Oke, saya mengikuti alur kamu. I'm Blippi. What's your name? Oke. Hi, Blippi. I'm Oke. Ashley. Sekarang, Hi, Ashley. bagaimana kamu bisa Ashley membuktikan is a bahwa Isa lifeguard. kamu itu Yeah, ada, lifeguards are ya, really important. lahir because di they abad help keep you keberapa, and I ibunya nama safe siapa, when we ayahnya go nama siapa, coba swimming, tunjukkan. Or if we're at a really sekarang fun saya mau water tanya. park. Jawab dulu baru tanya. I bet Silakan. Ashley knows how to keep. Begini, Isa bayar itu Rp65.000 per bulan bagi untuk kalian aplikasi itu Tuhan streaming. apa enggak? Lalu Rp54.000 Informasi di dalam Alkitab, per bulan untuk aplikasi Isa musik. itu saya Lalu tidak kenal Isa. Kan saya Rp150.000 ikutin kamu. untuk aplikasi Isa film. tidak ada dalam Alkitab. Safe. Let's Yang ada Yesus Kristus. Hi Ashley. Ya, How Yesus can we itu stay Tuhan safe kamu when apa we're here enggak? at the water park? Tuhan apa Kan nabi? saya Hello, tanya. Blippi. Oke, Ways di to dalam stay Alkitab, safe include oke. always wearing sunscreen when you're out Kristologi, in the dalam sun, ilmu kristologi kamu tanya making saya, sure you have a pertanyaan saya parent's kamu belum permission jawab ya, before you tetapi go saya jawab anywhere near pertanyaan the kamu. water, and make sure there's a Dalam lifeguard ilmu on stand kristologi, to help keep you ya, safe as ilmu well. tentang And Kristus, always make kita sure you wear a mengenal Coast Guard Yesus approved yang life memiliki jacket. jabatan Oh, sebagai okay. imam, Whoa. raja, Those dan are a lot nabi. of things. Ya, Well, Yesus memiliki gelar sebagai raja, imam, dan nabi. Ya, karena kita bisa melihat di dalam semua Talmud di dalam iman Yahudi pun, ya, mengatakan Kristus itu atau Mesias itu memiliki jabatan sebagai imam, raja, dan nabi. Sudah saya jawab. Ketika kau mengatakan Yesus adalah nabi, kekristenan mengatakan Yesus itu adalah nabi. Betul, Yesus adalah nabi. Mengapa? Saya tunjukkan datanya. Tetapi nabi yang bukan dia lahir baru dia jadi nabi. Tetapi sebelum peradaban sejarah atau dunia dijadikan, dia adalah nabi. Artinya, dia diutus oleh Bapa Sang Sumber. Ya, datanya dari mana? Saya nggak gunakan data subjektif dari iman Kristen, tapi saya menggunakan data dari ini, Yahudi. Dalam iman Yahudi mengatakan tentang siapa Mesias. Nih. Ini dalam Midrash, ini Sefaria, ini sumber Yahudi. Tugas Mesias untuk mengakhiri sejarah, beberapa sumber Yahudi berpendapat bahwa Mesias juga ada sebelum sejarah. Jadi Mesias sudah ada sebelum sejarah dunia ini, dia sudah ada. Ya, datanya mana? Kejadian 28 2 ayat 8, Amsal 8 ayat 22. Saya bisa buktikan semuanya di dalam bahasa asli. Oke, sekarang saya tanya kamu. Isa kamu ini pernah ada atau tidak? Silakan tunjukkan kepada saya. Buktikan. Isa pernah ada? Ayah dari Isa ini kan ibunya Miriam kan? Betul? Betul, sama. Oke. Sekarang gini, RK. Sabar dulu, jangan Sekarang, kemana-mana. kalau- Jangan Ustadz, kamu jangan takut ditanya Pak Ustadz. Dengar dulu. Enggak, bukan Jangan takut. kemana-mana, inilah takut. Mulai Ya, takut saya nggak ditanya ini. kemana-mana. Oke. Mulai Oke, takut oke. ditanya ini. Kamu berani tanya saya taruh tanya kamu Ustadz. Tenang dong. Oke, Ya. siap. Ibunya ayah dari Miriam namanya siapa? Silakan. Zakaria. Mana datanya? Tunjukkan ya, surah berapa, Sekarang ayat gini, berapa RK. ibu dari Miriam adalah Zakaria. Silakan. Sekarang gini. Saya Kalau jangan kamu- gini, surah jangan dengan saya akademis sebelum kamu bernarasi. Ya, Oke, tunjukkan mau data. saya jawab enggak? Bila perlu kamu ngomong ke saya, Bang RK, tolong bukakan surah. Nggak usah pakai surat dulu. Ya, Ya. surah berapa? Sekarang gini. Kalau kamu Diam, saya mute kamu. Di sini diskusi harus pakai data, teman. Coba kamu buka dalam surah Al Imran ayat 35 sampai 36. Buka mic-mu dan buka Al-Qur'anmu, silakan. Nah, ini tipikal orang yang memang jujur kamu bodoh, teman ya. Saya bilang kamu di mute karena kamu ngomong terus. Buka datanya, teman. Ini bukan bodoh, bebal, teman. Ngarang. Fokus dengan pertanyaan saya. Coba. Mic-mu dipencet, lalu buka datanya. Saya bantu bukakan buat kamu. Oke. Ya, surah berapa Miriam punya ayah namanya Zakaria? Silakan. Tunggu ya. Saya cari data saya ya. Ntar ya. Ya, silakan cari datanya.
Jangan gitu loh. Diskusi ini pertanggungjawabkan omong berdasarkan data. Jangan berbicara tanpa sebuah data itu, waduh. Ya, saya tidak terima di sini, teman. Saya akan dengar kamu kalau kamu menyampaikan data. Tapi kalau kau ngomong tanpa data, saya tidak akan dengarkan kamu, teman, di sini. Ya. Kan, saya juga buka datanya di sini. Ya, Maha tahu Google dan segala isinya. Quran, kan Google. Quran, silakan. Ntar ya. Kita lakukan perbandingan ini. Kalau menurut Injil gimana? Jangan Injil. Emang kayak kau sudah pernah baca Injil saja? Baca saja tidak pernah, baru kau mau bawa data Injil. Tidak tahu malu. Tahu malu. Bawa data dari kalian. Kita nggak marah-marah. Bawa data Injil. Tahu malu, teman. Ya. Baca Injil saja tidak pernah bilang kalau data dari Injil. Omong kosong, tidak tahu malu. Saya tahu malu sedikit. Sedikit. Kalau Kamu data orang dari mana, Injil RK? bagaimana? Tidak tahu malu. Diam, bawa data dari kau. Kamu orang mana, RK? Cepat, jangan alasan. Langsung buka datanya. Saya tidak marah, memang logat saya seperti ini ya. Iya, sama. Kalau orang Jawa engge, mangga, ya enjing silakan. Kalau orang Timur, sini dulu kau. Itu bukan berarti kita marah. Tapi memang logat kita sudah begitu. Ya, kita dibatasi dengan gunung. Jadi pakai sini panggil begitu. Silakan. Surah berapa? Ya, mulai macet dia. Saya akan lakukan perbandingan nanti. Kau ambil data di mana, saya akan lakukan komparasi nanti. Coba silakan. Ya Google, berikanlah jawabannya Google. Saya lupa ayatnya. Berikanlah jawab. Saya lupa ayat. Jadikan ilahmu itu adalah Google aja, teman. Ayatnya lupa. Surah berapa? Silakan. Ayatnya saya lupa. Bentar ya, saya cari dulu. Ya, surah berapa? Mau saya bantu? Surah Maryam itu. Surah Maryam, ayatnya saya lupa. Ya, surah Maryam. Saya udah siapkan semua di sini, teman ya. Masa Maryam punya bapak namanya Zakaria? Maryam punya bapak namanya Zakaria katanya. Saya tidak tahu data dari mana Zakaria. Zakaria itu punya anak. Aduh ya Tuhan. Ini yang saya bilang membingungkan, teman, membingungkan. Ya. Diskusi itu by data, teman. Satu versus satu kita by data. Sebelum ngomong tunjukkan data. Kayak gini nih. Sebelum kau ngomong, ya, saya sudah tahu data yang kau bawakan dari mana. Saya sudah tahu nih. Ya, saya sudah siapkan data nih, ya. Nih, ini data nih. Nih. Saya sudah siapkan data nih. Depan saya ini saya sudah siapkan data. Tapi ngapain? Jangan lihat, jangan nyontek. Mau nyontek, cie. Kebiasaan, ya. Ketika saya ini waktu SD tukang nyontek kayaknya. Masa seorang ustadz udah pakai songkoknya di atas, udah pakai sorbannya, ditanya kayak gini langsung meninggoy. Coba lihat, profilnya ini udah pakai sorban di atas, udah pakai tutup semua. Baru satu pertanyaan, meninggoy. Silakan, mana? Oh, salah. Saya meragukan keustatanmu ini, teman. Ya, memang saya bukan ustadz. Saya bilang memang saya bukan. Sabar. Saya lihat ya. Ini kamu Nama kan pakai ayahnya di Maryam atas kan? Ja'far As-Shadiq. Datanya surah berapa? Surah berapa?
ininya. Semakin tambah bingung mereka. Orang kalau sudah ikatan di atas ini teman, ya, itu tandanya bagaimana kewibawaan dan kecerdasan dia itu Ya, diikat. bukan itu. Ya, Bukan itu. diikat. Ini ada kecerdasan. Mengajarkan Makna kecerdasan. Islam tidak melihat fisiknya. Silakan tunjukkan dulu datanya mana yang tadi. Maryam ayahnya Zakaria itu mana? Kitab Google nomor berapa ayat berapa? Kitab Google pasal berapa ayat berapa? Sudah, sekarang kamu yang jawab aja. turunlah kau teman daripada kau mempertontonkan kepiawaian kamu membuka Google itu turun. Ya. Ya, ayo, yang fair ya, yang naik ke atas fair ayo, diskusi yang fair ya. Ayo. By data ya. Yang tidak tahu langsung diturunkan ya. Takutnya banyak yang tergunjang lalu tiba-tiba login kan Katolik. Ya, kalau tidak tahu mending turun daripada yang di bawah tergunjang lalu tiba-tiba login Bang RK DM saya mau masuk Katolik Bang RK. Itu banyak yang kayak gitu Bang RK, saya tergunjang dengan iman saya sendiri Bang RK ya. Login Katolik. Ya. Udah, kalau rasa tidak mumpuni jangan naik teman. Itu berbahaya dan pada akhirnya membuat orang itu login. Ya. Saya persilakan lagi ya. Ya. Agung, silakan Agung. Tunjukkan ke saya dapat hadiah kue ulang tahun. Silakan, makasih Kak Luna. Agung? Oke. Teman-teman Katolik, ini Angelusnya udah pakai yang apa Ratu Surga bersukacitalah haleluya atau belum ya? Maaf saya tanya juga nih. Saya juga ada bingung-bingung. Ini sudah ya masih Maria diberi kabar gembira atau Ratu Surga ya sudah sekarang ya, teman. Oh, belum ya? Oke, thank you. Thank you. Hampir saja jam 12 saya Ratu Surga. Oke. Saya naikin lagi ya. Iksan naik Iksan. Belum ya? Oke, siap. Thank you. Mana nih? Ya. Apa lo tega? Cium batu, cium HP hitam, menghapus jejak. Apa lo tega? Aduh, hapus dosa. Oke, mana nih? Oke, saya persilakan. Nah, Gregorius Fahik. Kayaknya kok namanya Gregorius, tetapi ada Fahiknya. Ya, silakan. Ada Gregoriusnya, tapi ada Fahiknya. Oke, silakan buka kameranya. Karisteng atau bukan? Halo.
kalau kalian mengatakan kata benda. Oke, kalau kami mengatakan kata benda, kalau kamu mengatakan kata apa? Kalau kami mengatakan kata sifat karena bentuk kalam. Silakan kamu tunjukkan secara gramatikal bahwa firman itu kata sifat. Silakan. Jadi kalimat, sabar, kalimat bi kalimatin itu kata benda atau kata sifat? Di kalimatin. Kalau kalimat itu kata sifat. Kalimat itu kata sifat. Oke, silakan tunjukkan datanya. Kalau kalimat adalah kata sifat, silakan. Harus dipersamain dulu. Yang Anda maksud kalimat di sini bentuk wujud. Kita Bentuk. lagi bi kalimatin. Sekarang kita lagi berbicara, kita lagi berdiskusi tentang akar kata, Oke. ya. Kita lagi bicara ini namanya critical text nih. Ya, bi kalimatin itu kamu bilang kata sifat, silakan tunjukkan adalah kata sifat. Dan sekarang kamu merujuk bahwa namanya Asmaul Husna ya, nama-nama baik Allah dan juga sifat-sifat Allah dalam 20 tauhid. Ya, silakan tunjukkan bahwa dalam gramatikal bi itu apa? Ini kata per kata nih. Bi itu apa? Ini namanya eksegesis. Kalimatin itu bentuk kata apa? Silakan tunjukkan datanya. Kamu bilang kata sifat, buktikan. Bi itu dengan. Artinya dengan bi. Dalam bahasa Arab. Saya minta kamu artikan tunjukkan sumber yang kamu ambil dari mana. Silakan tunjukkan. Oke, kita lihat kamus ya. Mujam ya. Saya minta misalkan jurnal apa yang kamu bawa, terus yang mengungkapkan ahli bahasa siapa yang menggunakan itu, silakan. Dia punya apa istilahnya, CV-nya, kurikulum vitae-nya itu jelas ahli bahasa yang menunjukkan. Atau dalam Al-Quran yang sudah ada gramatikalnya, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau kalimatin adalah bentuk kata sifat, silakan. Terlalu berat ya pertanyaan RK ya temannya. Orang Kristen itu pintar-pintar teman. Karena apa? Roh Kudus menyertai kami. Janji Allah adalah Tuhan akan menyertai kita itu sampai akhir zaman. Bahkan peraih hadiah Nobel tertinggi menurut kategori agama itu Kristen. Karena apa? Roh Kudus menyertai sampai akhir zaman. Toa yang kau pakai itu orang Katolik yang buat, teman. Penemuan-penemuan yang luar biasa itu. Bahkan HP yang kau pegang itu kafir yang buat. Maka saya bilang pertanyaan orang Kristen itu terlalu berat. Ya, silakan. Tunjukkan. Kalau saya sudah siap nih data di depan saya sudah siap. Silakan nih. Anda buka di Quran. Balik kameranya, balik kameranya. Quran. Balik kameranya. Ini nih, mana bisa? Tidak balik kamera ya. Quran surah berapa? Enggak pakai Al-Quran ini, dipakai blog. Nih. Kok blogspot sih yang kau diskusi dengan saya? Bro, Mana, diskusi bro? jangan pakai blogspot Ini, lah. ini, Quran. Balik Mana kameranya, blogspot? balik kameranya. Oh, Silakan, oh balik ya, balik kameranya, sorry, sorry. silakan. Ah, itu dia. Ada di blog. Mana? Kepencet. Hah? Ini Oh, nih, Quran, oke. Oke, coba tunjukkan ke bawahnya, ke bawah. Surah berapa? Surah 3 ya? Oke. Oke. Ayat 45 Ayat kan? Silakan 39. tunjukkan ke bawah. 39. Mana? 39. Surah 3. Surah 3 ayat 39. Surah 3 ayat 39. 3 ayat 39 ya. Ya. Surah 3 ayat 39. Oke, surah 3 ayat 39. Yang mana kata apa yang digunakan di situ? Bikalimatin. Tuh, bikalimatin. Bikalimatin. Ayat 39 ya. Coba musadikan bikalimatin. Oke, terus silakan tunjukkan gramatikalnya, silakan. Tunjukkan gramatikalnya. Oke. Bi itu apa? Bi itu bentuk kata apa? Dengan. No, saya tanya dalam EYD bahasa Indonesia, misalkan itu bi itu bentuk kata apa? Bentar. Itu bentuk apa? Preposisi. Bi itu preposisi, berawalan.
So, kau cari. B itu proposisi atau enggak? Benar atau tidak yang saya ngomong? Ya betul betul. Nih. B preposisi. Sekarang, kalimatin itu bentuk kata apa? Coba kau lihat. Kata sifat atau kata apa? Kalimatin. Bentar. Kata sifat atau bentuk noun? Kata benda. Kalau bentuk noun berarti kau sudah pernyataan kau di awal itu sudah gagal. Coba kau lihat. Noun atau enggak? Jadi ada dua kata di situ, be dan kalimatin. Be itu preposition, kalimatin itu bentuk apa? Sebagai bentuk kata benda. Kata benda atau kata sifat? Saya ulangi lagi. Kata benda. Katolik dengan orang Kristen itu berat, teman. Karena kita sudah di sini, kita belajar bahasa yang benar, gramatikal yang benar. Kalau kita belajar kata per kata, kata benda itu bisa merujuk pada benda atau bisa merujuk pada orang juga. Pada orang juga. Pada orang juga, pada pribadi juga. Sekarang firman itu pribadi atau tidak? Firman itu. Bentuk Yang Anda kata benda maksud bisa tuh- merujuk pada pribadi atau tidak? Tanya saya. Bisa. Bisa. Nah sekarang, apakah di situ merujuk pada pribadi? Kalau pribadi berarti dia merujuk pada apa? Bentuk noun. Kalau bukan pribadi berarti dia menggunakan adjektif. Kata sifat. Di situ bukan adjektif. Berarti bukan merujuk pada pribadi. Di situ bentuk noun. Sok, mangga. Kenapa tadi coba balik kamera? Kenapa tadi kau bilang bentuk kata sifat? Tarik kembali omongan kau, Gregorius. Apa? Kau tarik kembali omongan kau. Di Apa awal. itu? Kau Masalah kata bilang benda. firman itu kata sifat. Kau Yang tarik dimaksud kembali di- omongan kau. Oke. Kalau dalam kalimatnya itu yang dimaksud itu kata benda. Kalimatin Kalimat- yang kata benda. Ya, kalimat Be itu preposition. bahas secara eksplisit kata benda. Oke. Sekarang apa lagi? Oke. Sekarang gini, oke, ya. Coba Anda buka di Matius masalah silsilah Tuhan itu. Oke. Ya. Thank you. Matius 1, terus dia bilang apa? Silakan. Ya dibaca dulu. Saya udah baca Matius berapa? 1 kan? Ya, masalah silsilah Tuhan itu. Iya, Matius pasal 1 ayat 1 betul. Oke, Matius pasal 1. Tadi Mm-mm. kau bilang Yesus Tuhan kan? Bukan. Mm-mm. Yesus adalah Tuhan, gelar kepenguasaan. Penguasaan. Mhm. Oke. Apakah dia awan? Hmm? Apakah dia awan? Apakah dia apa suaranya mantul? Apakah Tuhan Yesus itu awan? Maksudnya apakah Tuhan Yesus itu apa? Tuhan Yesus itu awan? Awal Ah, firman-Nya yang berawal yang tidak berawalan dan tidak berakhiran. Karena di dalam Konsili Nisea tahun 325 ya. iya betul mengatakan jangan konsili. yang Jangan konsili. No, iman Katolik itu tidak bisa kau atur. Wah, berarti Ya. nggak bisa kan kita katanya ikut Alkitab. Maaf. Ya, dalam Konsili Nisea tahun 325 mengatakan yang seusia dengan Allah itu adalah firman Allah. Oke. Jadi kalau berbicara tentang firman Allah, Yesus berawalan, Yesus tidak berawal, yang tidak punya awal. Dan yang tidak punya akhir. Dia sampai masa, sampai selama-lamanya, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, itu Yesus Kristus. Karena firman-Nya, karena Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kecuali kami hanya mempercayai satu natur Kristus. Kalau satu natur Kristus, kami ini doketisme. Dia sungguh-sungguh Allah, itu doketisme. Karena Allah tidak bisa dilihat. Karena kami percaya Dwinatur Kristus, sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, kami bisa melihat Allah yang zohir. Ya, yang adalah firman Allah yang NRK, yang tidak titik di mana itu adalah Yesus Kristus. Udah, Tetapi itu- ketika dia menambahkan rupa manusia,
Nih. Saya Itu tunjukkan muter-muter data. lagi, jangan ke konsili lagi, itu muter-muter dia nanti. Saya nggak konsili, saya menggunakan data gini. Mesias, dengar dulu. Mesias atau anak Allah itu pribadi yang diurapi, yang datang dari suku Yehuda atau Bani Israel, ya. Makanya silsilah Yesus Kristus dalam Matius 1 itu sesuai dengan nih, lihat. Ini standarnya orang Yahudi, teman. Ya. Standarnya orang Yahudi mengatakan apa nih? Kamu lihat. Mesias itu dari keturunan siapa? Yusuf. Mesias itu dari keturunan siapa? Daud juga nih. Mesias ben Daud. Makanya ketika kau membuka di dalam Alkitab, Yesus anak Abraham, anak Daud, ya, kenapa dari Yusuf? Ya, untuk menaklukkan manusia, ya, keturunan manusia itu. Kenapa dari Daud? Kalau dari Daud itu menurut standar Sefaria, udah kita itu fokus ke Alkitab aja, fokus ke Alkitab. Jangan dengar konstruksi baik-baik, atau brother, ya, kau dengar baik-baik, ya, kau dengar baik-baik. Iman Kristen itu melihat sejarah yang panjang, di dalam Alkitab tradisi juga. yang panjang. Ya, tunggu. Di dalam Alkitab juga sudah tertulis semua tuh silsilahnya, silsilah sudah tertulis semuanya. Jika dikatakan Tuhan Yesus itu awal, oke. Silakan Anda baca Firman-Nya. silsilah. Firman-Nya. Ya. Alkitab Injil itu tidak hanya satu bicara cuma satu Injil, hanya Matius saja. Kesaksian para rasul itu ada di berbagai macam Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu kesaksian. Tetapi itu saja, kita masih berbicara sejarah dan tradisi lisan lain. Itu gereja Katolik. Kecuali kau berdiskusi dengan orang yang di luar Katolik. Tetapi kekatolikan itu berbicara bukan cuma Alkitab saja, tetapi tradisi suci yang harus kita bawa juga. Kau sedang berdiskusi dengan orang Katolik. Makanya saya bilang fokus ke kitab Injil dulu. No, Alkitab itu bukan cuma Alkitab saja. Oke, Ya, silakan. gitu. Kamu mau tanya apa lagi? Silakan. Ketika Anda apa mengatakan, esensinya? ketika Anda mengakui bahwa saya Tuhan, Yesus itu Tuhan, maka Anda harus baca silsilah dulu. Oke, Dalam baca keadaan silsilah. sebagai manusia, karena firman menambahkan rupa manusia. Berarti firman tidak berkuasa. Firman berkuasa karena menjadi manusia, bukan jadi Berkuasa batu. atas apa dia? Berkuasa atas apa dia? Dia berkuasa. Matius pasal 28 mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang beri? Sang sumber, Bapa. Ya udah, berarti Bapa. Kenapa harus Yesus Tuhan? Apakah Bapa itu adalah Allahmu? Jika keyakinan Anda Saya bukan tanya, Allah apakah saya, ya Bapa berarti itu udah. adalah Allahmu? Saya tanya, apakah Bapa adalah Allah? Jika Anda mengatakan bahwa saya Jangan bukan, kemana-mana. Kamu tanya saya satu kali, saya tanya kamu satu kali. Apakah Bapa adalah Allah? jika menurut Anda bukan, ya berarti bukan. Nah, Harus berarti Anda untuk apa yakini. urgensi kamu ingin, kalau kamu tidak meyakini Bapa itu adalah Allah, ya, Allah SWT, bagaimana mungkin kamu mengetahui Sang Bapa itu seperti apa? Oke. Kamu Jika Anda aja tidak mengaku- mengenal Sang Bapa itu seperti apa. Anda mengenal tidak? mengenal. Saya tidak bisa mengenal Sang Bapa kalau firman-Nya tidak menyatakan diri. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang firman-Nya siapa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu adalah Esa. Aku dan Bapa adalah Esa. Esa, karena aku di situ merujuk dia sebagai firman Allah, ya, firman yang bentuk noun. Oke. Kesatuan, unity. Di mana dalam Alkitab mengatakan bahwasanya aku Yesus adalah Tuhan dan Bapa Oke. Tuhan juga. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Coba. Oke. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24, di sini menggunakan frasa. Ya. Ini sebuah frasa. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama pun menggunakan dibaca, frasa. coba Ketika dibaca, Yesus coba dibaca. dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, ya, jikalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, aku itu kan bentuk pertama tunggal. Ya. Kemudian dia itu bentuk ketiga tunggal. Ya, ketika digabungkan anihu ini adalah sebuah frasa.
bahwa dia itu adalah yang berkuasa, Sang Hua itu sendiri. Akulah dia, orang pertama tunggal dan orang ketiga tunggal. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah Sang Hua, ego eimi, kau akan mati di dalam dosamu. Yesus merujuk bahwa dia adalah frasa anihu itu, Hua itu. Oke. Oke, Itulah- saya sudah jawab. itulah Sekarang kenapa pertanyaan konsep- saya kepada kamu. Ya, Pertanyaan sebentar, saya Pak. kepada Saya kamu. jawab Sabar, dulu. satu-satu dong. Sebentar dulu. Itulah Sabar, mengapa kita konsep satu-satu. Kristen itu bikin bingung. Oh, Konsep- tidak bingung. Tidak bingung. Sekarang bingung. gini. Contoh Nggak, Islam. kamu dengar saya, kamu dengar saya dulu, kamu dengar saya. Sabar. Saya adalah Allah. Gak Yang selesai. selesai. Sekarang oke. gini. Allah kamu itu tunggal atau tidak? Allah satu tunggal. Satu. Sekarang, kalau satu, kenapa dia mengatakan di dalam Al-Hadid ayat 3, huwal awalu wal akhiru. Kenapa dia nggak menggunakan aku? Kenapa? Dua. Kalau dia tunggal, berarti dia menggunakan kata pertama tunggal, yaitu aku. Maka Kenapa Anda dia tahu. menggunakan kata ganti orang Anda ketiga harus- tunggal? Kenapa huwa? Anda harus tahu. Silakan. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Saya tidak Pertama tahu kepada disampaikan siapa. kepada siapa? Pada Jibril. Oke. Kemudian Jibril menyampaikan kepada siapa? Jibril menyampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Maka menggunakan Al-Quran seperti itu. siapa yang tulis? Al-Quran. Al-Quran ditulis oleh para Coba tunjukkan datanya bahwa sahabat surah Al-Hadid itu ditulis sahabat siapa yang tulis? Silakan. Kalau saya bisa buktikan Matius yang tulis. Ya. Lukas yang tulis. Lukas Saya tidak bisa menemui. buktikan. Lukas bukan apa termasuk Saya sahabat bisa Yesus. buktikan. Kamu Ya. tidak usah ngomong. Lukas Saya bisa bukan murid buktikan Yesus. itu. Lukas bukan Saya murid bisa Yesus. buktikan itu. Saya bisa buktikan. Kamu nggak usah Lukas ngomong. Silakan bukan murid buktikan Yesus. Al-Hadid itu siapa yang tulis. Silakan. Tunjukkan Al-Hadid itu siapa yang tulis Tidak. dan tunjukkan manuskrip dari surah Al-Hadid. Silakan. Tunjukkan surah Al-Hadid itu siapa yang tulis dan tunjukkan manuskrip. Manuskrip dari surah Al-Hadid itu ada di mana sekarang? Kalau kekristenan saya bisa tunjukkan manuskripnya. Silakan. Kalau Anda menanyakan secara detail seperti itu, ya saya kurang paham. Saya nggak tahu, saya jujur. Nah, ini yang berat ya. Jadi kita nggak tahu latar belakang tentang surah Al-Hadid ini siapa yang tulis, manuskripnya masih Sebentar, ada atau saya tidak. lagi cari dulu. Nah, ini yang Sabar, berat. Coba tunjukkan manuskrip dari surah Al-Hadid ya, sehingga betul surah Al-Hadid yang kau pegang sekarang itu ada manuskripnya, bisa dibuktikan. Silakan. Mana? Sabar ya. Saya bisa buktikan. Jawab dulu pertanyaan saya, silakan. Sabar. Terlalu berat. Om. Itulah konsep Ya yang Google, kita berikanlah orang jawaban pusing, bro. googling. Konsep PT1 bikin orang pusing, bro. Mana manuskripnya mana? Manuskripnya bisa ditelusuri nggak manuskripnya? Coba mana manuskripnya? Saya mau lihat manuskripnya, coba mana? Oke, bentar. Sabar. Jaringan error nih. Deg-degan teman, deg-degan. Pertanyaan RK itu sangat deg-degan, buat orang greget semua di sini. Oke. Makanya beriman itu pakai akal, teman. Sekarang surah Al-Hadid yang kau pegang dalam Al-Quranmu itu, tulisan di dalam kertas-kertas Al-Quran, surat-surat suci itu, ada nggak aslinya manuskripnya? Coba mana manuskripnya? Kalau aslinya saya nggak tahu di mana tempatnya. Oke, manuskripnya. Saya minta manuskripnya. Salinan manuskripnya mana? Mana? Al-Qurannya. Apa salinan Mana aslinya? manuskripnya? Manuskripnya mana? Nggak ada. Saya nggak ketemu. Nggak pegang. Lalu di dalam Al-Quran ada surah Al-Hadid, ada surah Al-Baqarah, ada itu manuskripnya salinannya dari mana semua? Salinan dari yang telah ditulis oleh para sahabat yang sudah dikumpulkan. Saya disatukan minta semuanya. iya, contohnya gini teman ya. Kayak kamu tanya saya ya. Nah, ketika kamu menanya saya bisa tunjukkan nih. Ini baru satu kodeks nih. Ya. Ya itu kodeks Baru keberapa satu itu? kodeks nih. Kodeks yang keberapa Kau itu? dengar baik, kau dengar, jangan kau sibuk dengan kodeks nih. Kitab Matius ada. Nah, kita bisa tunjukkan nih. Oh ada manuskripnya. Ada nih. Ya, kita tunjuk. Oh, ini ada nih manuskripnya lengkap nih. Ya, cetakan-cetakannya lengkap. Nah, sekarang saya minta kamu tunjukkan dulu surah Al-Hadid itu siapa yang tulis. Kau bilang para sahabat-sahabatnya. Pertanyaan saya, mana salinannya yang asli?
Mana salinannya? Paling kurang kodeks lah, kodeks dalam Al-Quran hadits. Mana ada nggak? Ya, coba cari manuskrip Birmingham. Harus cari dulu kalau Coba nggak kau bisa. cari manuskrip Birmingham sehingga betul Al-Quran yang kalian pegang itu betul-betul berasal dari zamannya para sahabat-sahabat yang tulis dan lain-lain. Kita bisa percaya, betul nih Al-Quran. Coba kau cari manuskrip Birmingham. Ada berapa lembar di situ? Coba. Manuskrip Birmingham kau ketik. Ada berapa lembar yang kau temukan di situ? Ini ada manuskrip Arab tertua. Birmingham. Coba cari. Birmingham. Itu punya siapa itu? Kau cari di situ, kau cari ketik manuskrip Birmingham. Coba kamu ketik. Ketik. Saya bantu nih sehingga otakmu terbuka. Ada berapa lembar di situ di manuskrip Birmingham itu ada berapa lembar? Surah apa dan surah apa? Ada berapa lembar di situ, teman? Sehingga betul tuh, ada surah Al-Hadid nggak? Nah, ada surah Al-Hadid nggak dalam manuskrip Birmingham itu? Ada surah Al-Hadid nggak? Coba. Birmingham itu ada surah Al-Hadid nggak? Banyak ini. Tertua itu banyak berapa lembar itu? Berapa lembar? Ada surah Al-Hadid nggak di situ? Atau hanya surah Maryam dan surah Toha? Yang jelas kalau seperti ini ya kita kurang mengerti. Nah, surah Al-Hadid yang dalam Al-Quran itu dapatnya dari mana? Coba tunjukkan. Apakah di manuskrip Birmingham itu ada surah Al-Hadid? Coba. Enggak. Aduh, Santo Gregorius, doakanlah dia yang memakai namamu ini, Santo Gregorius. Supaya dia beriman kepada gereja Katolik yang baik dan benar. bikin pusing tuh konsep Kristen, bikin pusing. Nggak ada yang pusing. Sekarang kau yang buat pusing adalah coba. Dari mana Al-Quran ya yang ada 114 surah itu berasal dari mana? Bisa nggak ada evidence base-nya? Bisa dibuktikan cross check silangnya? Mangga dibuktikan cross check silangnya. Udah lama, itu udah lama. Nggak mungkin ketemu lagi kita yang nggak mungkin ketemu lagi. Kalau kau tanya Kau seperti percaya? itu, Kau dengar baik-baik ya. Oke. 2000 tahun yang lalu saja ya ada beberapa manuskripnya orang Kristen masih ditemukan sampai sekarang. Karena apa? Allah menjaga firman-Nya. Sekarang bukti kalau Allah menjaga firman kamu, tunjukkan. Lewat hafal-hafalan. Banyak penghafal Al-Quran ya. Banyak penghafal Al-Quran. Kalau tulisan itu bisa dirubah, tapi namanya hafalan sulit, bro. Apa yang dirubah? Namanya tulisan itu bisa dirubah. Iya, tapi coba tunjukkan manuskrip Kristen mana yang berubah dengan Alkitab. Coba silakan. ya udah. Kenapa Injil Barnabas? Kembali Yuk, dulu, ya, Injil Barnabas, Injil Barnabas. kembali pada topik Oke. kamu harus pertanggungjawabkan omongan kamu. Ya, ketika kamu mengatakan bahwa Alkitab itu dirubah, sekarang tulisan manuskrip mana dalam Alkitab kekristenan yang berubah dengan Alkitab sekarang? Coba, silakan. Oke. Yang Elohim. 90% setiap manuskrip itu sama. Itu kekristenan. Sekarang, Oke, apa mana bedanya manuskrip dengan kamu? Injil Barnabas? Apa bedanya dengan Injil Barnabas? Sekarang saya tanya, Injil Barnabas itu ada di abad keberapa? Dia sama-sama dengan Paulus, Saya tanya, Injil Barnabas ada di abad keberapa? ditemukan di abad sebelum 4 Masehi. Mana tanyanya, datanya? Aduh. Harus bisa ditelusuri datanya ya, kalau dengan saya. Injil Barnabas itu di abad keberapa? Abad ke-4 atau abad ke-6 sebelum Masehi, kalau nggak salah. Mulai kacau. Mulai kacau, teman-teman. Coba buktikan, Injil Barnabas itu ada di abad keberapa?
Ya, saya tunggu. Ya. Saya tunggu. Kalau Injil Barnabas itu ada di abad keberapa, saya masih ada argumentasi. Silakan kau tunjukkan dulu Injil Barnabas ada di abad keberapa. Karena saya sudah mempelajari semua namanya kanon, kitab suci, dan lain-lain, sejarah, dan lain-lain. Saya sudah pelajari, teman. Ya, saya sudah pelajari sampai sedalam itu saya sudah pelajari. Makanya saya ingin tanya dulu kepada kamu. Ya, Injil Barnabas ada di abad keberapa? Nanti saya kasih satu argumentasi kamu saya yang pertama. Itu saja sudah hancur nanti. Ada di abad keberapa? Ditemukan di pertengahan akhir ke-15 sampai atau 16 Masehi. Tapi ketika Kau dengar baik-baik. Dengar baik-baik, kau dengar. Perhatian, Udah. ketika dicocokkan, Injil Barnabas ditemukan dibuat di sekitar abad ke-5. ke-15. Kau Tapi dengar ketika baik-baik. dicocokkan Dengar, dengan kau dengar. karbon, ya. Saya kasih kau Oke. ilmu. Saya kasih kau ilmu. Saya kasih kau ilmu. Ah. Di abad ketiga, itu sudah ada terjadi konsili kanon kitab suci. Itu namanya konsili Hippo dan konsili Kartago. Konsili Hippo dan konsili Kartago itu bagaimana mereka mengkanonkan kitab suci. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Katolik sudah selesai. Ya, lalu muncul 1600 tahun kemudian. Baru muncul tiba-tiba bilang apa? Injil Barnabas ini adalah Injil yang ditulis oleh Rasul miliknya Rasul Kristus. Hei. Mereka Itu sudah itu batal, sama-sama teman, hancur. Makanya kamu lihat ya, dengar. Kekristenan, kekatolikan itu sudah selesai di abad ketiga. Tidak bergantung, bukan abad ketiga, abad pertama itu sudah selesai. Tidak bergantung lagi pada Yahudi dan lain-lain, sudah tidak ada lagi. Bahkan di abad ketiga, konsili Kartago dan konsili Hippo, Kartago dan Hippo, itu sudah selesai, teman. Ya, tidak ada lagi. Muncul 1600 tahun baru bilang, ini Injil Barnabas, ini Injil dari Rasul Yesus Kristus. Teman, sadar teman. Ya, sulit. sekarang gini. Coba Saya kasih coba kamu sadarkan satu saya, pertanyaan. kalau bisa, kalau Oke, sadar. sekarang saya sadarkan kamu ya. Saya sadarkan kamu. Satu aja pertanyaan saya yang simple. Saya sadarkan kamu. Bumi ini terjadinya siang dan malam karena apa? Simple aja ini. Karena Allah. Sains nih, ada sains nih. Jangan Karena- bawa sains. Katanya Al-Quran itu sangat cocok dengan Nggak sains. boleh, nggak boleh bawa sains. Bahkan kamu dengar ya, bahkan teori apa saja mengatakan itu ada di dalam surah Al-Anbiya. Saya banyak nonton. Kamu percaya atau tidak? Udah bawa Al-Quran aja, jangan bawa sains. Oke, bawa Al-Quran. Bumi itu bawa Al-Quran saja. Bumi itu bulat nggak? Bulat. Oke, tunjukkan. Bawa Al-Quran ya. Tunjukkan satu ayat Al-Quran bumi itu bulat. Silakan. Bawa Al-Quran saja. Silakan. Kalau Allah Maha tahu, Allah menciptakan bumi itu bulat. Tunjukkan satu ayat bahwa bumi itu bulat. Silakan. Kalau Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan bumi, Allah SWT yang menciptakan, Allah negeri Mekah yang menciptakan bumi itu bulat, tunjukkan satu ayat kalau Allah Maha tahu dan menciptakan bumi itu bulat. Silakan. Tafadhol lagi. Kau cari keliling, kau tidak akan dapat, teman. Kau cari keliling, tidak akan dapat. Tunjukkan kalau Allahmu yang menciptakan bumi ini bulat. Silakan. Bukti Allah negeri Mekah yang menciptakan bumi ini bulat. Silakan. Buktikan ya kalau Allah yang menciptakan bumi ini. Bahwa bumi ini bulat, Allah yang menciptakan bahwa bumi ini bulat. Tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran, bumi ini bulat. Pertanyaan gampang tuh, silakan. Masa dari SD masuk madrasah gak ajarkan bumi itu bulat? Lega. Surah berapa?
Dan atau lagu Anglin Dharma. Tete, Anglin Dharma aja bisa pakai naga terbangnya terbang ke atas gitu dan lihat bumi bulat. Silakan. Film kamu dengar Coba. baik-baik ya. Film Angling Dharma saja dia pakai naga terbangnya terbang ke atas bilang bumi itu bulat. Tete, surat berapa? Silakan Anda buka surat Az-Zumar ayat 5. Ayat 5 ya. Angling Dharma. Jadi bumi. Ada apa tadi? Pertanyaan apa tadi? Apa tadi pertanyaannya? Bumi bulat. Datar atau bulat begitu? Dia Allah menciptakan langit dan bumi ya dengan hak dia menutup malam dan siang. Mana bumi bulat? Anda lihat dulu. Masing-masing beredar waktu yang ditentukan ketahuilah dia yang maha perkasa. Mana bumi bulat? Oke. Terus Anda bilang apa bumi apa bumi? Datar Ya. atau gimana? Saya bilang bumi bulat lah. Masa bilang bumi datar? Saya kan sekolah, masa saya bilang bumi itu datar sih? Oke, sebenarnya perhatian. Bumi bulat ya, bumi bulat. Kemudian di situ dia mengatakan yuka wirun nahar alal lain. Lihat ini. Kayak gini nih, ini. Kami tahu bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menciptakan bumi, lalu dia bilang, dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Bulatan bumi. Nah, ada kata bulat nih. Bisa jadi dia mengatakan bahwa dia yang bertakhta di atas dataran bumi. Kan Alkitab gak ngomong dia yang bertakhta di atas dataran bumi atau segitiga Bermuda. Alkitab gak ngomong dia yang bertakhta di atas segitiga Bermuda atau segi empat Bermuda atau ada bentuk-bentuk lain lagi. Bulatan, lingkaran, bulatan. Silakan. Oke. Silakan. Oke. Di dalam surat Al-Zumar ayat 5 Mana? itu yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, yang menutup malam atas siang dan menutupkan siang atas malam. Yang Ada menutupkan kata bulat matahari gak? dan- Nggak ada. Gak ada. Di situ ada tafsirannya. Gak ada antum. Gak ada di situ antum. Jangan ngarang-ngarang. Di situ ada tafsirannya, bro. Ada kitab. Masa Allah yang maha tahu perlu ditafsir lagi perkataan Allah? Butuh itu Yang menafsirkan itu siapa? Yang menafsirkan itu siapa? ya manusia. Manusia. Apakah manusia lebih tahu dari Manusia Allah? memahami Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat. Kemudian Iya. manusia untuk Apakah memahami. manusia lebih tahu dari Allah? Allah memberikan pengertian, manusia memahaminya. Allah lebih tahu daripada manusia atau manusia yang lebih tahu dari Allah? Allah lebih tahu. Nah, kalau Allah lebih tahu, apakah butuh manusia? Itu Allah itu memberikan penjelasan, cuman tidak secara detail. Dan Masa manusia yang Allah tidak memahaminya. memberikan secara detail? Manusia yang memahaminya. Manusia, makanya Al-Quran itu perhatian. Al-Quran itu hanya Katanya Allah orang-orang memberikan tidak detail. Astaga. perhatian. Tidak secara eksplisit benar, tidak secara eksplisit. Allah tidak Tapi- memberikan secara implisit katanya. Tapi perhatian. Manusia dianjurkan untuk memahaminya untuk Lihat, apa? Makanya Al-Quran Dia itu mau diturunkan untuk kencang-kencangan orang-orang yang suara merakan. dengan saya teman ya. Dia mau kencang-kencangan suara dengan saya. Saudara, kalau kamu mau kencang-kencangan dengan saya udah katakan, sound card kalian itu tidak ada apa-apa dengan sound card saya. Ya. Jadi kalau naik ke atas, Maka dengerin dulu, RK, ingin dengerin dulu. kencang-kencangan suara dengan Bang RK, saya yakin nih, lebih kencang lagi saya buat sekarang. Jangan pernah adu kencang-kencangan suara dengan RK. Karena sound card saya ini mahal, teman. Oke, silakan. Jangan adu-adu suara dengan saya. Ya. Karena suaramu itu akan ketutup dengan sound cardnya saya. Oke.
Oke, kalau Oke, mau dengerin dulu, diskusi dengerin dulu. akademis, ada nggak Dengerin dulu. data secara eksplisit bumi itu bulat? Nggak ada, sejujur nggak ada. Oke, sekarang siapa yang salah kalau tidak memberikan data yang secara eksplisit? Al-Quran itu diturunkan untuk orang-orang berakal, untuk orang-orang yang yang punya otak. Al-Quran Makanya diturunkan dikatakan- untuk orang-orang yang punya otak. Terus? Apalah Terus? ta'qilun, apa kalian tidak mengerti, apa kalian tidak mengetahui? Oke. Al-Quran diturunkan untuk orang-orang yang apa? Yang berakal. Yang berakal, yang berotak. Iya. Terus? Buktinya apa? Makanya- Buktinya apa? Buktinya kita bisa memahami Al-Quran. Bagaimana Allah memberikan ayat seperti itu? Oh, ini ternyata Oke. seperti ini. Kita buktikan apakah kau berakal atau tidak ya? Oke, kasih. Ya. Kita buktikan kau berakal atau tidak, betul? Oh, buktikan. Teman-teman, 4.000 orang kita tunjukkan ini. Apakah dia berakal atau tidak nih? Az-Zukhruf ayat 3. Baca. Kau baca dulu. Al-Zukhruf ayat 3. Kau baca, kau yang bawa dalil, kau baca kah? Oke. Sesungguhnya kami ini siapa? Allah kan? Ya. Allah itu tunggal atau tidak? Ya, tunggal. Tunggal. Kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Saya tanya lagi. Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Kenapa di sini menggunakan jamak pertama? Perhatikan. Allah Makanya Anda menurunkan harus memahami Al-Quran bahasa untuk Arab. orang-orang berakal. Makanya Pertanyaan Anda saya. harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda tidak memahami Tunggal bahasa Arab, ini tulis, saudara. kami ini jamak atau tunggal? Jamak. Nah, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Nah, sekarang kami ini tunggal atau jamak? Jamak. Banyak. Nah, ini aja kau udah bingung, teman. Enggak bingung. Makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau Anda nggak memahami bahasa Arab, percuma. Nggak bisa. Anda Bagaimana kalau- diturunkan kepada orang yang berakal? Sementara, sekarang saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Apalagi? Saya tanya, Allah itu tunggal atau jamak? Tunggal. Allah itu tunggal. Ah. Yang kami itu jamak atau tunggal? Jamak. Nah, saya tanya Allah tunggal atau Apa? jamak? Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Nah, sekarang di dalam surat Ya. Az-Zukhruf dia menggunakan kami atau kalau tunggal pertama itu apa? Coba. Tunggal pertama itu Anda apa? harus memahami dulu ayat itu. Memahami Coba dengan bahasa Arab. sabar. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, tunggal pertama itu apa? Saya. Tunggal kedua? Itu aku. Dua orang. Kali berdua. Kamu. Tunggal kedua kamu. Tunggal ketiga? Ya, kamu. Mereka. Mereka itu jamak terakhir. Dia. Allah memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang berakal. Ya, terus apa lagi? Oke, jamak Kami, pertama kami, itu kami. apa? Kami. Apa? Jamak kedua? Kamu. Jamak ketiga? Kami. Mereka. Jamak ketiga. Apakah ini berakal? Aduh. Kami, kamu, mereka. Sekarang, kami ini lebih dari satu atau kami ini lebih Lebih dari dari satu atau satu, lebih enggak? dari satu. Oke, sekarang ketika mengatakan kami di sini, Allah itu tunggal atau jamak? Makanya Anda harus memahami dengan bahasa Arab. Jawab dulu. Ketika di Apa? sini mengatakan kami, Allah ini tunggal atau jamak? Ketika mengatakan di situ, berarti bukan Allah Jawab sendiri di dulu. situ. Ini kami ini Bukan tunggal Allah atau sendiri. jamak? Di sini jamak. Jamak. Lebih dari satu atau tunggal? Lebih dari satu. Nah, bagaimana kau katakan Allah kamu itu tunggal? Wa ilahukum illahu wahidun. Kan dalam Jangan di Al-Quran sini, dalam itu perhatikan. mengatakan wa ilahukum illahu Jamak di sini. wahid itu tunggal. Jamak di sini, jamak Kalau di sini. Allah itu wahidun, bagaimana di situ menggunakan kami? Makanya perhatikan dulu.
makanya Anda harus memahami bahasa Arab. Kalau tidak memahami bahasa Arab, nggak Oke, bisa coba terjemah. jelaskan saya bahasa Arab, silakan. Oke. Silakan, Di sini silakan. inna Tunjukkan ja'alna- datanya, tunjukkan datanya. Di sini digunakan untuk Tunjukkan datanya, digunakan tunjukkan kami. datanya, silakan. Saya jelaskan Tunjukkan itu jangan datanya. diperhatikan. No, tunjukkan debat yang profesional, tunjukkan data baru berbicara. Silakan. Nah, Kalau kamu mau jadi pendebat, apologet yang profesional, Gregorius, harus seperti itu. Buka data baru berbicara. Jangan conggor dulu, baru datanya kemudian. Terakhir nggak ada. Makanya saya selalu mempersiapkan segala sesuatu sebelum berdebat. Selalu by data, by data. Bahkan saya berani bolak-balik seperti ini. Karena apa? By data, teman. Kalau mau jadi pendebat, siapkan datamu, teman. Kalau mau ada progres jadi pendebat yang bagus, apologet, bisa apa tahu bisa direkrut sama API, apologet Islam Indonesia. enggak lah. Ya kan? Direkrut sama API sampai mengatakan kayak gini, Muhammad adalah Allah, dengar. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Oke. Yesus. Anda silakan buka Al-Manhaj. RK. Nah, pembina dari API, apologet Islam RK. Indonesia mengatakan Muhammad Anda silakan adalah buka Allah yang Al-Manhaj. perkasa. Siapakah kamu direkrut, teman? Sama Bang Udah Juma. buka Al-Manhaj, buka Al-Manhaj. Oke. Saya buka. Silakan kamu jelaskan ke saya ya. Oke. Surah berapa itu? Di situ udah nggak ada surat-surat, di situ blok. Diskusi pakai blogspot. Oh, blogspot. Perhatian. Makanya No, kalau Anda jangan bawa mengatakan blogspot dengan saya, brother, jangan bawa blogspot dengan saya. ini Saya blog tidak Muslim, terima blog Muslim. Terpercaya. Saya nggak terima blogspot di sini, teman. Ya. Saya tidak terima blogspot di sini. Ya, kamu tuh kalau tidak bisa ada data, turun cari data lagi. Saya tidak terima blogspot di sini. Kalau Anda minta dalam Ya, Al-Quran makanya kamu nggak lihat ada. ini, di Kalau- hadapan saya selalu beli buku-buku yang saya siapkan semua. Ini buku-buku semua nih, di satu lemari ini buku semua. Saya tidak ada terima blogspot di Terus sini. yang Anda mau apa? Yang mau dari mana? Yang mau dari mana? Apanya? Al-Quran. Ya ada dong, kayak Itu datanya. ulama-ulama terkenal gitu kan, kayak Shihab, siapa Shihab itu ya. Coba buka gitu. Quraish Yang ayat Najah siapa? Quraish Shihab. Coba buka data-data yang kayak gitu yang bisa dipercaya, teman. Kau bawa data blogspot ke saya. Hai Tuhan. Lemah sekali argumentasi kamu, blogspot. Teman, saya ini di sini berdiskusi ya, selalu by data. Buka data baru ngomong. Ya, saya nggak mau modal congor baru berbicara, nggak mau saya. Ya, memang capek bolak-balik kamera. Saya capek nggak bolak-balik, tapi saya ingin mengedukasi orang-orang di live-nya saya. Gitu. Silakan kamu jelaskan tentang kata kami di situ. Ya. Kalau Allah itu kami, aku tunggal, kenapa dia menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal? Huwa. Itu lagi. Jawaban-jawaban pertanyaan seperti itu harus kau jelaskan secara akademis. Kalau kau gunakan kata kami di dalam Alkitab, saya bisa jelaskan. Saya bisa tunjukkan datanya. Kalau kita udah hafal udah di luar kepala, makanya kita bisa Saya sampaikan nggak tanya tanpa- kau hafal atau tidak. Karena kita udah memahami, kita udah memahami. Oke, Udah memahami. kalau saya bilang kau hafal, saya nggak minta kau, saya nggak tanya hafal tidak. Saya Karena tanya kita minta udah memahami penjelasan bahasa kepada Arab, kita 4.000 udah memahami, orang di sini. Ya Allah, turun, Masalahnya teman-teman. kita itu udah Carilah memahami. dulu datamu. Carilah dulu datamu, baru kau naik lagi ke atas. Saya hargai kamu. Perjuangan kamu di sini ingin kalahkan Bang RK. Silakan. Ya adalah. Ya, kamu turunlah cari data. Ya, lawan RK itu terlalu sulit, teman. Untuk berdiskusi, berdebat dengan saya itu terlalu susah. Oke, Ya. Pak. Lanjutkan. Silakan kau cari data dulu, belajar dulu. Siapa tahu kau jadi pahlawannya apologet Islam Indonesia suatu saat. Direkrut sama Bang Juma langsung. Gregorius, silakan kamu jadi apologet Islam Indonesia membawahi di daerah Atambua.
Ya. Belajar dulu, baru lawan RK naik ke atas. Kalau kau ke atas modal nekat, tidak bawa data modal nekat, kau di blender habis di sini teman. Naik ke atas modal nekat, di blender kau. Ya, jadi kalau naik ke atas itu jangan modal nyali. Nyali boleh teman, tetapi wawasan itu penting. Masya Allah. Ingat ya, nyali boleh teman, tetapi wawasan itu penting. Kau hanya modal nyali naik di saya, jadi bubuk kau di sini. Ya, kau hanya modal nekat, ya, jadi bubuk. Oh, apa itu? Apa itu? Itu ikan apa? Itu ikan apa? Ikan layang kah? Oke, silakan. Pasien selanjutnya ya. Saya persilakan pasien selanjutnya untuk naik. Mirwansyah, silakan diskusi dengan saya. Itu ikan apa ya? Tadi itu ya? Pura-pura sekali. Itu ikan apa ya? Mawar-mawarnya Bang Hanzong, thank you yang sudah kasih mawar-mawarnya. Terima kasih ya. Halo, Mirwansyah, silakan buka. Ah? Ciri-ciri Dajjal mau menyesatkan manusia. Dia pintar. Kejang-kejang naik ke atas. Iya, dia pintar sekali ilmu. Dia cuma tahu dia. Jangan kejang-kejang lah, sombong. Ciri Dajjal ini. Oh, Dia tahu istighfar isi Bang, semua. lagi Kalau puasa kau Bang. tahu, kasih. Istighfar, jangan kejang-kejang, santai dulu. Kenapa? Contoh Dajjal. Dajjal, siapa yang Dajjal? Hah? Oh, enggak, saya manusia yang sudah disucikan lewat darahnya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Saya tidak disucikan dengan pepohonan, dengan bebatuan, tidak teman. Saya disucikan dengan darahnya yang kudus, bukan dengan pepohonan, bukan dengan bebatuan. Ya. Apalagi? Mungkin Yesus bisa meninggal. Oh, dia mati. Jangan lupa dia bangkit dari kematian. Karena Yesus bukan batu yang tidak bisa bangkit-bangkit. Yesus bukan batu yang tidak bisa bangkit-bangkit ya. Ya, yang diajak berbicara tetapi tidak bisa ngomong. Punya bapak, punya anak, punya ibu. Ya, seperti itu ya. Oke. Bye-bye, selamat tinggal Mirwansyah. Ayo jangan panik dong. Ya, itu hanya iklan. Iklan ini dipersembahkan oleh Mirwansyah. Iklan ini disponsori dengan Mirwansyah. Disponsori. Siapa lagi yang mau mensponsori iklan di sini? Yang makasih topi-topinya. Ya, siapa lagi yang mau mensponsori iklan di sini ya? Silakan. Saya akan persilahkan kalian untuk mensponsori iklan-iklan di live-nya Bang RK. Yang ingin disponsori di sini silakan, saya persilakan. Ya, silakan. Ya, tempat dan waktunya saya persilakan ya. Ya, Agung, mungkin Agung mau mensponsori iklan di sini, silakan. Tempat dan waktunya saya persilakan ya. Silakan saudara menyampaikan iklan-iklan apa yang ingin. Iklan-iklan dari surga bisa. Kata-kata bijak dari surga juga bisa, teman. Silakan. Oke, halo. Oh, belum. Ya, iklannya ditunda. Oke, saya persilakan lagi ya. Ya. Bohmi, silakan. Bohmi. Kau di sini kau jadi bubuk di sini temannya. Kau jadi bubuk di sini temannya. Ya. Saya tidak akan balas maki teman ya. Halo, selamat malam Bohmi. Karisteng atau bukan? Iya, selamat malam, Bang. Pagi, Pak. Iya, soalnya Abang tanya malam, ya malam saya jawab. Oh, selamat siang, Pak. Iya, selamat siang. Ini Bang. Halo, Saya mau tanya. silakan buka kamera. Iya. Karisteng atau Ya, bukan? saya mau tanya, Bang. Enggak Ya, gelap nih, Kristen Bang. atau bukan? Enggak Kristen atau bukan?
Bukan, saya mau tanya satu hal sama abang. Ya, buka Boleh? kameramu dulu dan bertanya, buka kameramu dulu. Gelap bang di sini bang. Oh ya, pantas gelap. Silakan turun di bawah ya. Ya, kalau gelap di bawah ya. Yang gelap tidak bisa naik ke atas ya. Yang gelap itu di bawah. Karena di atas ini terang ya. Kalau di bawah pantas gelap. Silakan ya. Ya. Halo. Assalamualaikum. Silakan buka kameranya dan mengucapkan salam dan kita diskusi. Silakan. Saya nggak mau buka kamera, saya mau debat. Iya, debat di sini buka kamera. Silakan. Ya debat aja. Debat Nggak aja mau. pakai mulut, bukan pakai kamera. Oh ya udah, di bawah tempatmu ya. Ya, maaf, saya tidak meladani orang-orang yang tutup kamera ya. Ya, saya nggak mau meladani ya. Kamu di bawah aja teman ya. Kalau nggak bisa buka kamera, di bawah aja ya. Silakan. Main kelereng di bawah, pitek-pitek kelereng di bawah ya. Ya. Saya mau, ini bukan zaman radio, ini zaman TikTok ya. Silakan Giftel, buka kamera. Silakan, Giftel. Bang, sampai di atas itu ngomong, Bang. Irka. Buka kamera, bisa nggak? Bang Irka. Bang Iya, Irka. kenapa? Saya Bang Irka, kenapa? Bang Irka. Iya, Ini ngomong Bang. iya ini saya ngomong Udah dikasih saut-sautan. Gimana ya kamu ini? Oke, silakan. Saya persilakan lagi ya. Oh. Naik. Ya, kalau gelap di bawah ya. Ya, main tali, main ayunan di bawah dulu, Bang. Main tali merdeka ya. Kalau tidak bisa buka kamera, main tali merdeka di bawah. Halo, buka kamera. Tolol. Aduh, lagi Bang. Cuma iklan makin. Aduh Tuhan, nggak bisa berdebat caranya kayak gitu. Aduh, sakit. Aduh, kocak ya teman-teman ya. Ya, kayaknya sakitnya udah kronis kayaknya. Akut. Ya, sakitnya udah akut ya. Halo, Mbar, Karisteng atau bukan? Bukan. Ya, silakan buka kameranya, Pak ya. Karena saya tidak mau jadi lelucon apa-apa ya. Silakan buka kameranya dan diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Ya, saya ingin diskusi dengan baik, tidak mau sambil tanda Anda menghormati diri Anda berbicara dengan orang dalam keadaan berduduk, bukan tidur. Ya, Anda menghormati diri Anda. Saya pun menghormati diri saya dan orang lain. Silakan. Suara kipasnya, Pak. Suara kipasnya dulu. Oke, silakan. Silakan. Kembali pada tema, Isa tokoh fiktif, tanda tanya. Atau apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Mau tanya saja. Beda, Pak. Gitu doang. Beda, Pak. Kalau Isanya Bapak hanya sebatas nabi, dilahirkan lalu jadi nabi. Kalau Isanya ya, dia adalah Tuhan dan juru selamat yang hidup. Informasinya berbeda. Dan informasi dalam Alkitab, Yesus kami disalibkan. Informasi di dalam kalian, Al-Quran, Isa tidak disalibkan. Jadi itu informasi yang berbeda. Udah. Jadi kalau kami mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah juru selamat yang hidup, ya itu informasi di dalam Alkitab kami. Anda tidak boleh protes. Selesai perkara.
Kecuali Anda mau mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Berarti Anda mau menyamakan Yesus dengan Isa. Berarti Gitu. Yesus sama Tuhan itu bedanya apa? Tuhan itu gelar. Yesus itu nama. Nama kemanusiaan. Berarti Tuhan Yesus manusia. Sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Dua natur. Allah dan manusia. Kami mengakui dia sepenuhnya manusia. Kami mengakui dia sepenuhnya Allah. Karena dia adalah firman Allah. Firman itu apa? Firman. Firman itu adalah logosnya Allah. Daya pikirnya Allah. Ini live-nya kok dijeda toh? Nggak ada gambarnya Bang Raka. Hah? Saya nggak ada gambarnya. Teman-teman saya ada gambar nggak? Nggak ada. Teman-teman saya ada gambar nggak? Ada. Ada suaranya tuh. Aduh, agak berat nih teman-teman. Belum apa-apa dia udah ngeblur tuh. Oke teman-teman, sabar ya. Kita sabar. 1 menit ya, 1 menit ya, 1 menit ya. 1 menit ya, sabar ya, 1 menit ya. 1 menit ya. 1 menit. Ya, 1 menit kita ambil waktu ya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena berkat dan sengsaranya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, next, lanjut. Ini ya. Kalvar, silakan naik. Mana nih? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Bang RK. Silakan buka kamera dan jauh dari anak-anak dulu. Oke, baik Bang. Ya, jauh dari anak-anak dan buka kamera, suara anak-anaknya. Sudah Bang. Ya, suara jawab. Silakan. Apa yang mau didiskusikan? Silakan. Saya ingin bertanya, Roh Kudus itu apa sih Bang? Mukanya ditunjukkan. Ya. Nah, berbicara tentang hipostasis, keadaan mendasar dari Allah. Allah sendiri yang memberi keterangan tentang keadaan mendasarnya, yang memiliki firman dan rohnya yang suci. Nah, kecuali Allah-Allah lain tidak memiliki roh. Roh Kudus adalah roh pemberi hidup manusia. Roh suci, roh yang suci, pemberi hidup manusia. Ya, pemberi maha hidupnya, dia itu maha hidup. Al-Hayu. Dia memberikan hidup, memberikan jiwa kepada manusia. Jadi keberadaan mendasar dari Roh Kudus, dari Allah, ya, hipostasis. Ya, Bapa memiliki firman-Nya, Allah adalah Bapa memiliki firman-Nya, dan Allah adalah Bapa juga memiliki rohnya yang suci. Dan ketiganya memiliki eksistensinya masing-masing. Dah. Menurut gini Bang, menurut agama Abang neraka itu ada nggak sih? Neraka. Allah itu selain maha kasih, Allah itu juga maha adil. Ya. Maha kasihnya Allah adalah dia memberikan Firdaus
ya surga Firdaus kepada orang-orang yang percaya kepada putranya yaitu Yesus Kristus. Ya, semesias yang hidup. Tetapi neraka itu juga ada karena Allah itu adil. Ya, menghukum bagi mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Karena apa? Mereka yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup adalah mereka yang menginginkan kebinasaan yang kekal lewat kematian yang kekal karena dosanya. Mereka merasa mereka bisa menyelesaikan dosanya sendiri dengan amal-amalnya. Mereka merasa mereka bisa menyelesaikan pelanggarannya di hadapan Tuhan. Yang ada adalah kebinasaan. Karena ya Allah memberikan jaminan keselamatan dan keselamatan kekal untuk mengalahkan maut, mengalahkan kematian itu lewat Yesus Kristus. Kebangkitan dia memulihkan kematian manusia. Saya ulangi lagi. Kebangkitan dari Yesus Kristus memulihkan kematian manusia dari dosa. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti kita tidak bisa dipulihkan. Sia-sialah iman kami. Tetapi kebangkitan Yesus memulihkan kematian yang dialami manusia karena dosa. Oke bang, kalau gini bang, kalau menurut orang abang nih kan Tuhan itu kan kepercayaan masing-masing nih, ya kan? Kalau menurut agama abang nih, ada nggak yang pendosa? Ya, Alkitab mencatat semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, Alkitab pun mencatat tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena dosa itu adalah pelanggaran hukum Allah yang memisahkan manusia dari Allah yang Maha Kudus. Dosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Sehingga keberdosaan manusia itu membuat manusia menjadi binasa. Tuhan tidak mengkehendaki manusia binasa. Maka dari itu dosa harus dikalahkan. Maut harus dikalahkan. Dan maut tidak berkuasa lagi. Dosa tidak berkuasa lagi. Karena apa? Batu kubur Yesus sudah digulingkan, menandakan bahwa dia bangkit. Nah, dia bangkit. Gini bang, ya kan? Kalau orang abang kan katanya gini, katanya nanti di hari kiamat. Hari kiamat abang percaya nggak sih? Saya percaya di hari kiamat nanti, bahkan orang Yahudi pun, Allahnya Nabi Musa pun percaya bahwa di hari kiamat nanti Yesus Kristus akan datang. Saya tanya kamu dulu, yang menghakimi di hari kiamat itu siapa? Yang menghakimi siapa itu? Diri kita sendiri Allah, atau siapa? Allah yang menghakimi Ya, kita atau tidak? Oke, di dalam Allah yang Alkitab menghakimi kita. Allah yang menghakimi. Yang datang pada akhir zaman itu siapa? Yang datang di akhir zaman nanti yang apa ini? Untuk datang untuk apa dulu? Untuk menghakimi siapa? Manusia siapa? Kalau di hari kiamat nanti kita itu akan ditimbangkan di timbangan lebih banyak Saya dosa. tanya, yang datang di akhir zaman nanti, Nabi yang datang di akhir zaman nanti siapa? Nabi Isa alaihi salam. Untuk apa menghakimi? Menghakimi atau tidak? Nabi Isa alaihi salam datang di hari Nah, pas Alkitab mau juga kiamat nanti. menyatakan yang datang di akhir zaman nanti adalah Yesus Kristus menghakimi yang hidup dan mati. Yang tidak percaya kepada dia langsung dibinasakan. Oh gitu. Yes. Berarti bukan Nabi Isa. Ya, yang datang di akhir zaman kan Isa Al-Masih. Isa yang disebut Al-Masih. Ya, Nabi Isa alaihi salam. Nah, kenapa kamu tidak percaya kepada dia? Kalau dia adalah Al-Masih, adalah Mesias. Karena dia kan utusan, Bang. Iya, dia utusan yang sudah ada sebelum dilahirkan. Sebelum dunia ini ada, dia adalah utusan Allah. Karena dia adalah firman Allah. Yang keluar dan datang dari Allah. Tapi kalau menurut saya... Kenapa kau tidak Tapi percaya dia yang adalah Allah yang keluar dan datang daripada Allah? Karena saya percaya itu dia itu utusan, Bang. Gitu. Ya, Kan dia sekarang utusan kalau Allah, dia adalah untuk utusan, supaya apakah dia manusia berbohong berdosa. atau tidak? Saya tanya, Gimana? kalau dia utusan, dia berbohong atau tidak? Tidak berbohong. Kalau utusan Allah Oke, itu dia tidak ada tidak yang berbohong. Oke. Nabi Muhammad kalau dia utusan, dia berbohong atau tidak? Tidak. Oke. Di dalam Alkitab, ketika Yesus mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa.
Melalui saya kamu bisa selamat. Nabi Muhammad jujur nggak? Pernah nggak Nabi Muhammad jujur mengatakan hanya lewat saya kamu selamat? Lewat apa? Ada nggak Nabi Muhammad pernah mengatakan lewat saya kamu bisa selamat? Sama seperti Yesus Nabi yang Muhammad jujur, bilang, hanya lewat saya kamu selamat. Yesus jujur, hanya lewat saya kamu selamat. Ada nggak Nabi Muhammad jujur mengatakan lewat saya kamu selamat? Ada nggak? Mana datanya? Nabi Muhammad mengatakan lewat dia selamat. Dia itu hanya utusan. Jadi dia supaya Nah, umatnya itu ketika tidak Yesus tersesat. mengatakan lewat saya kamu selamat, dia jujur atau tidak? Tidak. Ya saya nggak tahu. Yesus kan kepercayaan orang Nah, lain. ini yang saya bilang, kamu standar ganda, teman. Kalian semua saya bilang standar ganda. Mana tahu saya. Ketika saya mengatakan dia adalah seorang nabi, dia jujur atau tidak, kalian bilang dia jujur. Ketika Yesus mengatakan lewat saya saja kamu selamat, kenapa kalian tidak mau jujur di situ? Berat. Memang pada kenyataannya dia jujur, Gitu, dia Bang. mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia jujur, dia mengatakan akulah kebangkitan Oke, dan Bang. hidup. Dia jujur mengatakan akulah yang memberikan Oke, Bang. hidup yang Kalau gitu kekal kan- kepada kamu. Kenapa kau Oke tidak bang, percaya? gini bang. Kata bang tadi kan lewat saya. Berarti Yesus dan, mengatakan hanya lewat saya Yesus saja yang kamu abang bilang selamat. tadi itu, berarti abang percaya Yesus atau Jujur Tuhan? enggak? Atau Saya percaya abang dia panggil karena siapa tadi, Tuhan Bapak ya? yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Tuhan atau manusia? Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang mengasihi Saya kita tanya, hidup. yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Tuhan Allah Sang Kholik atau manusia biasa? Allah lah bang yang memberi kita hidup. Saya nggak bicara Allah negeri Mekah. Saya lagi Tidak ada berbicara. manusia yang kekal dunia Oke, ini, Allah Bang. ya, Allah ya, Allah ya. Ya, Nabi biasa bisa nggak memberikan hidup yang kekal? Nabi biasa. Siapa Nabi Nabi biasa bisa nggak Yang saya kenal memberikan Nabi hidup itu yang ada kekal? 25. Saya tanya, oke, dari 25 nabi, nabi mana yang bisa memberikan hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Ya, Semua nabi dari kan wafat bang. 25 Nggak ada yang nabi, ya, dari 25 nabi, nabi mana yang bisa memberikan hidup yang kekal? kekal. Tidak ada. Tidak ada. Yang hidup Termasuk itu Nabi semua Muhammad? mati bang. Saya tanya, Iya, yang semua bisa itu- memberikan hidup, semua yang nabi bisa dari memberikan 25 jaminan nabi tentang wafat. surga, saya tanya, dengar baik-baik. Yang bisa menjamin Nah. kamu masuk surga dari 25 nabi itu siapa? Kalau saya sendiri, saya itu Nabi Muhammad. Kenapa? Kita Oke, ini mana sudah buktinya ada Nabi Muhammad bisa kuncinya. memberikan Ya kan? hidup yang kekal? Silakan. Ya. Saya nanti tunjukkan data Gini bang, kepada saya kamu. gini bang. Kan kita itu yang di Islam nih, ya kan? Kita ini udah ada kunci surga. Kalau kita mau langsung, Lewat kita itu siapa? langsung ke surga. Jadi kita di dunia ini jangan ada dosa. Gitu bang. Lewat Kalau lewat ada siapa? dosa, Lewat Nabi Muhammad? kita nanti pas Pertanyaan di hari saya kiamat, gini, langsung simpel kita saja. itu Yang memberikan hidup, yang bisa memberikan hidup yang kekal itu Nabi Muhammad? Iyalah bang. Kan Nabi Muhammad Oke, bukan kita kekal buka sih bang. datanya. Baca, Kekal kamu itu kan baca, kita kamu itu baca, udah kamu baca, matinya, kamu baca, kamu gitu kan. baca. Kamu baca dulu, kamu baca dulu. Sahih Bukhari 2548. Coba kamu baca. Rasulullah berdiri. Baca, baca, baca. Gak ada live Oke, abang dari terjadi sini. dari tadi. Beliau Live berseru. abang terjeda. Terjeda ya? Iya bang. Iya, aku screenshot ya. Aku apain foto abang boleh? Oke, teman-teman, live Soalnya saya terjeda maksud nggak? aku. Live saya terjeda nggak? Enggak, kamu yang sinyalnya Tapi berat. Nggak ada. Nggak mungkin aku nggak bisa baca, ya ampun. Ya udah, Sinyal Bang. kamu Abang nggak terjeda. percaya kan sama aku terjeda? Sinyal kamu yang berat, turun. Dari tadi saya menjelaskan. Turun. Udah capek-capek saya jelaskan. Oke, naik. Kita bicara tentang keselamatan ini adalah. Dia yang nge-lag nuduh orang. Kamu yang nge-lag, kau tuduh orang. Halo Abdul Karim, silakan buka kameranya Abdul Karim. Ya. Silakan buka kameranya.
Iya, kalau bang di sini bang, memang Oke. terjeda bang. Betul bang. Hah? Terjeda ya? Terjeda bang, anunya bang RK kalau di sini bang. Gak tahu kenapa itu bang. Iya bang. Kalau kalau kita di bawah Terjeda tadi ya? enggak Tidaklah. terjeda bang. Pas saya masuk terjeda saya lihat ini bang. Teman-teman, aman nggak? Coba, tidak itu lancar. Iya tidak kak. Jelas Pas kok. saya di bawah bang enggak terjeda. Pas naik di sini terjeda sudah. Iya kalau Oke, tapi waktu di bawah di lihat bawah mukanya tadi dia bang atau enggak tidak? terjeda saya lihat. Di bawah Orang-orang lihat yang mukanya dia atau di tidak? elit, bang. Di Katanya bawah lihat terjeda, mukanya kan? dia atau tidak? Saya masuk juga terjeda ini bang. Iya, diam dulu. Di bawah lihat mukanya dia atau tidak? Kami dua ada muka atau Iya. tidak? Ada atau tidak? Coba kasih turun dulu dua kasih naya yang lain coba. Memang terjeda bang. Alasan turun. Di bawah bisa kelihatan ya. Ada ya? Ada kan? Ya, ada. 2548. Ada, coba. Ada kok. Jelas sekali kan? Kayaknya udah kejang-kejang mereka. Mereka udah bendera putih RK, lebih baik kamu stop live RK katanya gitu. Udah nggak kuat kami dengar ceramah-ceramahnya RK ini, aduh. Berat katanya. Ya. Terlalu berat katanya dengar ceramah-ceramahnya RK. Banyak yang terguncang, teman. Halo Hafiz, silakan buka kameranya. Halo bang, terjeda bang. Ya, ya udah turun kau ke bawah ya, kalau terjeda turun aja kau ke bawah. Ya, turun kau ke bawah ya. Ya, jadi ini agak berat teman-teman. Ya, mereka agak berat semua teman, sulit teman-teman. Ya, terlalu dalam ini teman, terlalu dalam. Coba yang Kristen naik, coba yang Kristen, siapa tahu ini ya. Kalau iya berarti ada pelanggaran. Teman-teman bantu tap-tap layarnya ya. Coba yang Kristen naik satu orang coba. Coba yang Kristen coba naikin satu orang, bisa nggak? Oke, silakan. Coba. Iya terjeda bang. Kristen, abang Kristen bukan? Kristen terjeda. Terjeda ya? Iya. Oke, kasih bang ya. Coba kita tes lagi.
Tak layak aku